Nah sob, pada kesempatan kali ini gue ingin membahas sedikit tentang sebuah sekte yang bisa dibilang aneh, kejam, dan juga mencintai kekayaan dan kemewahan. Nama dari sekte ini adalah Rajneesh. Jadi sob, pada tahun 1970 ada seorang yang bisa dibilang mistikus India yang bernama Bhagwan Sri Rajneesh. Si Rajneesh ini mencoba untuk mempengaruhi orang-orang guna mengumpulkannya ke dalam sekte yang didirikannya. Kemudian dia memberi nama sekte itu dengan sebutan namanya, yaitu Rajneesh. Nah sob, sekte Rajneesh ini menjadi perhatian setelah mereka terlibat konflik baik di India maupun di Amerika. Nah di sini Bang Zen akan mengupas satu persatu, mulai dari pembentukan dari sekte ini di India sampai dari kebrutalan yang mereka lakukan di Amerika. Rajneesh sendiri merupakan seorang dosen filsafat di Universitas Jabalpur, India. Namun dia adalah seorang dosen yang sangat kontroversial karena dia mengkritik Mahatma Gandhi secara luas, dan juga dia menentang praktik perkawinan nih sob, karena baginya praktik perkawinan akan hanya menyiksa wanita. Rajneesh sendiri lebih menganjurkan cinta yang bebas, di mana setiap orang bisa dengan bebas mencintai siapa saja tanpa adanya ikatan perkawinan. Berkat pemikirannya yang nyeleneh bin aneh ini, Rajneesh sukses mendulang pertentangan dari kampusnya sendiri tempat dia bekerja. Dan pada akhirnya Rajneesh memilih untuk berhenti menjadi profesor di kampusnya dan mulai fokus untuk mengumpulkan pengikutnya. Dan pada akhirnya dia bisa mengumpulkan hampir 4.000 pengikut yang tidak hanya berasal dari India tapi juga berasal dari negara-negara lain nih sob. Karena tidak setujuannya terhadap pernikahan, Rajneesh mendorong pengikutnya untuk hidup bersama di bawah prinsip cinta yang bebas. Ya kalau istilah ilmiahnya itu kumpul kebo ya sob. Tidak hanya itu, dia juga memperbolehkan pengikutnya untuk melakukan praktik aborsi dan juga penggunaan kontrasepsi guna mencegah anak-anak lahir di kumpulannya itu sob. Karena ajarannya yang koplak ini, ia akhirnya dimusuhi di India dan memutuskan untuk pindah ke Amerika bersama ribuan pengikutnya itu. Perlu sobat Bang Zen ketahui, kelompok Rajneesh ini punya kekayaan yang sangat fantastis nih sob, bersumber dari berbagai macam bisnis yang mereka bangun, seperti tempat latihan yoga sampai perusahaan pembersih. Nah dari kekayaannya ini, Rajneesh dan pengikutnya bisa membeli lahan besar di Antelope, Oregon, Amerika Serikat seluas 63.000 hektar. Dia dan pengikutnya membangun kota mereka sendiri di sana, dan tidak hanya itu, mereka juga membangun bisnis dan menghasilkan jutaan dolar nih sob. Beberapa dari pengikut Rajneesh ini juga berhasil menempati kursi politik di sana. Karena kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki itu, mereka mulai membuat perubahan yang sangat banyak di sana, mulai dari mengubah nama jalan menjadi nama Rajneesh, dan kemudian mereka juga menaikkan pajak properti di sana sob. Benar-benar membuat orang jengkel karena kelompoknya itu semakin seenaknya jidat mereka aja. Penduduk asli di sana mulai marah dan mulai menentang kelompok Rajneesh itu sob. Tapi si Rajneesh ini bukannya mendengar keluhan penduduk asli, tapi dia malah melakukan perlawanan balik nih sob. Rajneesh dan pengikutnya mulai menyusun rencana untuk melakukan pemusnahan populasi penduduk asli di sana. Dan pada tanggal 29 Agustus sampai 10 Oktober 1984, para pengikut Rajneesh mulai menyusun rencana di mana mereka mulai menyebar bakteri salmonella melalui makanan-makanan yang dijual di restoran dan kafe-kafe yang ada di Antelope. Karena ulahnya itu, lebih dari 700 penduduk jatuh sakit. Penduduk setempat curiga bahwa sekte Rajneesh lah yang bertanggung jawab atas insiden itu. Akhirnya polisi memulai penyelidikan dan mewawancarai pengikut Rajneesh, dan semuanya mereka mengakui bahwa Rajneesh tahu akan rencana itu. Karena Rajneesh tahu posisinya sudah mulai terancam, Rajneesh akhirnya kabur dari Oregon dan terbang ke North Carolina. Meskipun dia juga tertangkap di sana nih sob, tapi yang aneh adalah Rajneesh tidak didakwa terhadap kejahatan racun-meracun itu. Malah dia didakwa karena hukuman pelanggaran imigrasi nih sob. Dan pada akhirnya dia dideportasi kembali ke India. Di India dia sempat menghidupkan kembali sektenya itu, tapi dia mengaku bahwa dia di tahanan Amerika dia diracun, dan karena hal itu membuat kesehatannya semakin memburuk, dan pada akhirnya dia meninggal pada Januari 1990. Tapi praktik sektenya ini masih ada sampai sekarang, dan pengikutnya ini mulai menyebar ajaran mereka tidak hanya dari mulut ke mulut tapi juga menggunakan teknik online, yaitu memanfaatkan fasilitas internet. Nah sob, itulah dia
songgok cerita mengenai sekte yang aneh di Amerika. Aneh bin nyeleneh ya. Pesan dari Bang Zen buat kalian semua sih cuma satu nih. Jangan mudah untuk terpengaruh dan terbawa arus, apalagi dengan pemikiran-pemikiran yang sekiranya tidak masuk di akal. Keep pushing, keep moving, and bye.